Wow, 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 wow. That's amazing. Thank It's amazing. It's amazing. you. Yarabaya rabase. Berabasan. Makasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami pada malam hari ini. Yes. Nyatakanlah isi hatimu. Amen. Permuliakan namamu. Haleluya, haleluya. Amen. Saudara yang hadir silakan duduk pelan-pelan. Selamat malam, shalom semuanya. Anda yang ada di sini maupun yang ada di Zoom di rumah masing-masing. What an amazing presence. Anda rasakan hadirat Tuhan itu ya. Luar biasa ya. Ya kenapa Roh Kudus begitu kuat atas kita di hari-hari ini? Bapak Ibu harus tahu bahwa kerinduan Tuhan sebagai orang-orang yang hidup di hari-hari terakhir adalah kita menggenapi seluruh kebenaran. Kita disebut orang-orang yang berbahagia karena apa yang sudah dimulai pada jemaat mula-mula, kitalah yang akan menggenapi seluruh kebenaran yang sudah dimulai pada jemaat mula-mula. Istilahnya, kitalah generasi hujan akhir. Di Kisah Para Rasul itulah orang-orang hujan awal. Dan di hari-hari terakhir sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, maka sesuai dengan janji yang tertulis di dalam firman-Nya, seluruh kebenaran itu akan tergenapi. Artinya begini, apa yang sudah dibuka pada jemaat mula-mula, itu akan terus dibuka untuk orang-orang hidup di hari-hari terakhir. Setuju ya? Dan berbahagialah kalau kita memiliki kehausan dan kelaparan akan kebenaran firman Tuhan. Di hari-hari seperti sekarang, situasi seperti sekarang, jawabannya cuma di dalam firman Tuhan. Apapun kondisi yang ada di bawah kolong langit ini, goncangan dan lain sebagainya. Justru di saat goncangan seperti ini, saya teringat beberapa waktu yang lalu Tuhan menyampaikan satu ayat. Ternyata ayat itu adalah nubuatan yang harus tergenapi. Yang terambil dari Yesaya 60. Yesaya 60 ayat pertama sampai ayat yang ketiga, itu nubuatan, rise and shine. Bangkit dan bersinarlah. Bangkit dan menjadi teranglah. Sebab dikatakan terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Kita perlu tahu bahwa ini adalah nubuatan. Di hari-hari terakhir, ada orang-orang yang harus dimunculkan. Ada generasi yang harus dimunculkan. Yang menerima terang Tuhan. Apakah terang Tuhan itu? Inilah yang harus kita ketahui. Kalau kita melihat jemaat mula-mula, bagaimana mereka sangat fenomenal, bagaimana yang namanya kegerakan Tuhan begitu luar biasa di sana. Dahsyat sekali. Semua orang pasti setuju melihat jemaat mula-mula yang tertulis dalam Kisah Para Rasul, itu adalah awal kegerakan yang besar. Kegerakan Roh Kudus yang amat sangat besar. Dan kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul, maka tidak ada yang dapat membendung kegerakan itu. Amazing, powerful, dahsyat, penuh kuasa dan luar biasa. Impact-nya kemana-mana. Sampai masuk ke pemerintahan Romawi. Tidak bisa di stop kegerakan itu.
Setiap hari orang percaya selalu berkumpul. Setiap hari loh. Dan mujizat itu dinyatakan. Banyak terjadi kesembuhan. Banyak terjadi pernyataan-pernyataan. Dan pekerjaan Roh Kudus begitu drastis, begitu hebat pada waktu itu. Tanda-tanda mujizat terjadi di situ. Itu adalah awal. Dan di hari-hari terakhir ada nubuatan yang harus tergenapi, yaitu Yesaya 60, di mana seluruh kebenaran itu akan dibuka untuk generasi hari-hari terakhir. Karena jemaat mula-mula, it was just the beginning of the revelation. Jemaat mula-mula itu baru awal dari penyingkapan, dari pewahyuan yang tersimpan selama berabad-abad. Tetapi orang-orang akhir zaman akan mengalami seluruh penyingkapan yang sudah dibuka pada waktu itu. Itulah terang yang akan turun, kata Yesaya 60. Setelah itu kemuliaan Tuhan itu akan datang. Orang belum pernah tahu kemuliaan Tuhan itu seperti apa. Orang belum pernah tahu. Tapi Tuhan ngomong kepada saya, orang akan tahu kemuliaan Tuhan itu seperti apa. Orang tidak tahu yang namanya kemuliaan Tuhan seperti apa, apalagi bangsa-bangsa. Karena apa yang tertulis di dalam Alkitab semua dari paradigma Yahudi. Bangsa-bangsa lain gak tahu yang namanya kemuliaan Tuhan itu seperti apa. Bahkan kalau saya mau katakan, istilah kemuliaan Tuhan itu bagi orang percaya jadinya enteng. Kalau saya mau revisi sedikit ya tadi WL-nya ya. Kita tidak bisa beri kemuliaan kepada Tuhan. Tidak bisa. Karena kemuliaan itu dari Tuhan. Ya. Jadi kita nggak bisa bilang beri kemuliaan kepada Tuhan dengan tepuk tangan. Ini bukan beri kemuliaan. Tidak ada seorang pun dapat beri kemuliaan kepada Tuhan karena kemuliaan itu datangnya dari Dia. Kalau beri hormat, beri pujian, iya. Tapi sudah kebiasaan di dalam ibadah, istilah itu sudah sering terjadi. Sehingga orang Kristen tidak bisa tahu yang sama, apa itu kemuliaan Tuhan. Tidak bisa. Tapi yang namanya kemuliaan Tuhan yang sesungguhnya bukan seperti yang seperti tadi ya. Bukan, kalau bisa jangan dipakai lagi kata-kata itu. Kita nggak bisa, karena itu cuma beri kemuliaan pada, nggak bisa. Nggak ada seorang pun bisa beri kemuliaan. Kemuliaan dari Dia kok. Dan Yesaya 60 berkata justru kemuliaan Tuhan akan turun atasmu. Maka itu apa yang tertulis di dalam Alkitab semuanya dari paradigma Ibrani atau Yahudi. Bagaimanakah kemuliaan Tuhan bisa turun buat orang-orang hari-hari terakhir? Prosesnya sama seperti jemaat mula-mula. Prosesnya sama. Tapi bedanya kita itu akan secara melimpah. Karena mereka itu baru awal. Mereka itu hujan awal, kita hujan akhir. Nah kalau kita melihat jemaat mula-mula awalnya, mereka cuma kumpulan orang-orang yang Alkitab aja belum ada. Belum ada Alkitab dong waktu itu, ya. Mereka berkumpul, apa yang mereka bicarakan di situ? Pengkhotbah seperti Petrus tidak bisa bilang kepada jemaat, mari kita buka kitab Korintus. Karena nggak ada. Nggak bisa bilang, mari kita buka surat Efesus. Nggak bisa. Karena sementara kejadian di situ. Nggak ada yang dibuka. Jadi bagaimana ya? Udah setiap hari lagi mereka berkumpul. Apa yang dibicarakan di situ? Dan kenapa fenomenal sekali jemaat mula-mula begitu dahsyat dan luar biasa? Alkitab aja belum jadi. Tapi itu dihitung sebagai awal dari manifestasi Yesaya 60. Kegerakan Roh Kudus begitu luar biasa ditulis oleh kisah para rasul. Jadi ternyata ada bagian yang harus dibukakan secara penuh, itu bagi orang-orang akhir zaman.
Tapi pada jemaat mula-mula Paulus udah ngomong, nah kepenuhan Kristus tuh akan turun atas kamu. Nah sekarang apa yang menyebabkan mereka fenomenal? Alkitab aja belum ada. Nih beritanya. Mereka itu karena pemberita-pemberita Injil pada waktu itu adalah orang Yahudi. Ketika Yesus bangkit, sebelum Yesus naik ke sorga, di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga, Kisah Rasul 1 ayat 3 dikatakan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah atau kerajaan Tuhan pencipta langit dan bumi. Ternyata mulai dari sini. Mulai dari sini. Karena sebelum Yesus naik ke sorga, dia menampakkan diri berulang-ulang untuk menjelaskan kepada mereka, memang dia harus menderita. Dan tentunya orang-orang murid-murid Tuhan itu mengerti. Apalagi setelah bergabungnya Paulus dengan mereka. Karena Paulus satu-satunya orang yang punya teologia Yahudi. Paulus belajar 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Karena dia belajar dari guru besar Gamaliel. Tentu dia tahu 5 kitab Musa. Dia tahu kitab nabi-nabi. Dan dia tahu kitab Mazmur. Jadi waktu Paulus bergabung, jadi lebih kuatlah pengertian yang ada pada mereka. Maka pergerakan semakin solid. Jadi pada waktu Yesus menampakkan diri dan berbicara berulang-ulang bahwa kematiannya itu sudah dinubuatkan. Dan apa yang terjadi dengan bangsa Israel, itu sudah sebagai contoh dari apa yang harus datang. Nah, Paulus kemudian menulisnya begini, apa yang terjadi dengan bangsa Israel adalah bayangan yang wujudnya adalah Kristus Yesus. Coba kita buka ayat itu. Dikatakan bahwa Paulus ngomong, apa yang sudah terjadi dengan bangsa Israel itu bayangan dari apa yang harus datang, yang adalah wujudnya Yesus. Apa itu? Yang disebut, yang Paulus katakan bayangan yang adalah wujudnya Yesus. Nih, Kolose 2 ayat 17. Paulus kemudian bersaksi bahwa apa yang sudah terjadi dengan bangsa Israel waktu mereka keluar dari perbudakan dengan tanda darah di atas ambang pintu, itu berbicara Yesus yang akan datang. Kalau bangsa Israel keluar dari Mesir dengan tanda darah yang berbicara tentang kelepasan, kemerdekaan, terlepas dari belenggu Mesir pada waktu itu, terlepas dari belenggu Firaun pada waktu itu, maka itu sebenarnya bayangan dari wujud yang harus datang, yaitu Yesus. Artinya dengan kematiannya akan terjadi juga kelepasan. Bahkan kelepasan yang lebih besar. Maksudnya pada waktu bangsa Israel keluar dari perbudakan dengan tanda darah itu baru kelepasan dari tangan manusia. Dari orang Mesir. Dan Paulus bilang itu bayangan dari yang harus datang. Ya, kalau Anda suka baca Alkitab, maka dalam Keluaran 12 Anda catat aja nanti baca di rumah. Orang Israel diminta untuk menyembelih domba, lalu darahnya ditaruh di atas ambang pintu. Malam itulah mereka keluar. Dan Paulus bilang itu adalah bayangan yang wujudnya adalah Kristus. Dan itu bagi orang Yahudi satu perayaan besar. Yang adalah Paskah. Paskah itu orang Yahudi tahu
Dalam bahasa Ibrani Pesak. Pesak itu adalah perayaan kelepasan dari perbudakan Mesir. Mereka rayakan itu. Paulus kemudian datang belakangan, Paulus bilang itu yang terjadi itu ketika bangsa kita keluar dari perbudakan Mesir dengan tanda darah, itu melambangkan Yesus yang juga dengan darahnya akan melepaskan manusia. Tapi tidak lagi dari tangan manusia, tapi dari tangan iblis. Itu dia. Makanya dalam Kisah Rasul 1 ayat 3, Yesus berulang-ulang berbicara, dia berbicaranya kepada orang Yahudi dulu. Bukan kepada bangsa-bangsa lain. Karena orang Yahudi tahu persis. Yesus berbicara berulang-ulang. Penderitaannya selesai dan dia hidup. Orang Yahudi ngerti itu. Sebab kalau lihat dari orang Yahudi, cara mereka merayakan Paskah sangat detail. Mereka secara detail mereka merayakannya, mereka menghitung hari, 49 hari. Mereka hitung sampai Musa turun dari Gunung Sinai, membawa 2 loh batu yang adalah hukum Tuhan. Itu mereka hitung. Jadi waktu Tuhan ngomong sama di Kisah Rasul 1 ayat 3, orang Yahudi ngerti sekali. Tapi orang Kristen nggak tahu itu. Itulah Paskah yang Tuhan sudah adakan. Kemudian kan di dalam Kisah Rasul, Yesus ngomong begini, kamu harus tinggal di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dari tempat yang maha tinggi, yaitu kehadiran Roh Kudus. Wow. Bagi orang Israel, hari raya Pentakosta itu adalah hari di mana Musa turun dari Gunung Sinai membawa Taurat Tuhan. Itu orang Israel pun merayakan dengan luar biasa. Bagi orang Kristen, waktu orang Kristen tahu namanya hari Pentakosta, Penta itu 50. Setelah penghitungan sejak Paskah itu penghitungan hari ke-49, hari ke-50-nya. Itulah Musa menerima hukum untuk bangsa Israel, menerima Taurat. Jadi kata Penta itu artinya hari yang ke-50. Dan itulah peristiwa loteng Yerusalem. Itulah peristiwa kehadiran Roh Kudus. Nah, bagi kita apa artinya? Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, memang kalau kita tidak terkoneksi dengan orang Yahudi, kalau kita tidak mengerti apa yang terjadi dengan bangsa Israel, maka kita tidak tahu Pentakosta itu apa. Kita pikir Pentakosta cuma loteng Yerusalem dan bahasa roh turun. Itu saja yang diketahui oleh orang Kristen. Padahal Pentakosta itu adalah kesinambungan atau kelanjutan dari perayaan Paskah. Bagi orang Israel, Pesak, kelanjutannya adalah Shavuot atau Pentakosta bagi kita. Dan terjadinya luar biasa di sana. Nah, pada waktu bangsa Israel terima hukum Taurat itu mereka menerima satu identitas yang Tuhan berikan kepada mereka. Karena Taurat Tuhan tidak diberikan kepada bangsa lain. Itu hanya diberikan kepada bangsa Israel. Berarti Tuhan memberikan identitas hanya kepada bangsa Israel. Dengan identitas yang ada, baru mereka boleh masuk ke tanah perjanjian. Dengar baik ini statementnya. Kalau tidak ada Taurat turun di Gunung Sinai, tanah perjanjian tidak bisa mereka duduki. Itu prosedurnya. Pada waktu hari Pentakosta, tidak banyak orang tahu bahwa itu adalah hari di mana Tuhan memeteraikan orang percaya dengan identitas. Ketika Tuhan berjanji lewat penebusan, hasilnya adalah pemulihan segala sesuatu. Hasilnya adalah janji yang digenapi.
Tapi janji yang digenapi itu harus dengan orang-orang yang sudah punya identitas. Itulah kehadiran dari Roh Kudus. Tadi di awal saya tahu bahwa Roh Kudus sangat bergirang sekali. Kalau Roh Kudus sedang bergerak begitu, saya juga tidak mau buat apa-apa. Karena selama penyingkapan hal ini, kami beberapa hari lalu mengadakan seminar tentang Pentakosta dari akar kekristenan yang asli, yaitu dari perayaan orang Yahudi. Kami bikin 2 seminar tentang Pentakosta 2 kali, dan kami akan mengadakan perayaannya lagi di hari Sabtu ini. Kalau Anda tidak punya acara, kami undang Anda ikut di dalam perayaan Pentakosta. Hari Sabtu tanggal 4 jam 6 sore di Wisma Stako. Di situ saya akan singkapkan lebih jauh lagi apa sih sebenarnya yang harus kita terima di dalam perayaan Pentakosta ini yang akan dinyatakan di akhir zaman ini. Sangat luar biasa ya, ini sekedar pengumuman ya, kalau Anda mau hadir silakan. Karena menjelang hari-hari terakhir, seperti Yesaya 60 tadi, terang Tuhan yang adalah pewahyuan yang utuh, seluruh kebenaran, kalau sudah turun maka kemuliaan Tuhan akan menjadi nyata. Tadi saya sudah katakan orang belum tahu yang namanya kemuliaan Tuhan itu. Tetapi ternyata prosesnya begini, kemuliaan Tuhan akan turun setelah seluruh kebenaran itu dibukakan. Misteri penebusan Tuhan, misteri Roh Kudus hadir, menyatakan identitas, itu adalah hal yang sangat luar biasa dan paling ditakuti oleh musuh. Di dalam doa saya berdoa, Tuhan dan Roh Kudus ngomong, di hari-hari ini ketika kebenaran itu dibukakan, maka generasi yang menghauskan, yang haus dan lapar akan kebenaran itu akan masuk di dalam penggenapannya. Dan dia katakan begini, nanti generasi yang muncul ini, generasi yang tidak bisa digoncangkan, tidak bisa digoyahkan. Mereka tidak bisa dikompromikan. Dan mereka bangga dengan identitas mereka. Ini yang akan muncul di hari-hari terakhir. Ini generasi yang punya satu kekuatan yang luar biasa. Tidak bisa dibendung. Dan kemanapun mereka pergi, ada radiasi yang sangat kuat. Radiasi inilah yang akhirnya orang-orang luar akan melihat ada sesuatu yang luar biasa. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Oh yes, haleluya. Nah, saya mau beritahu buat Anda, kalau saya sudah lama tidak hadir di tempat ini. Ini pesannya. Tuhan sedang mempersiapkan Anda, baik yang hadir maupun yang lewat Zoom, menjadi orang-orang akhir zaman yang dipenuhi oleh seluruh kebenaran dan memiliki identitas dengan kehadiran Roh Kudus. Dan ini generasi yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun juga. Dan pada akhirnya kemuliaan Tuhan akan turun. Saya hanya menghimbau, bukalah hatimu selebar-lebarnya untuk kehadiran Roh Kudus. Dan jangan batasi pekerjaan Roh Kudus. Sebab hanya Roh Kuduslah yang mampu mewujudkan seluruh kebenaran. Bukalah hatimu lebar-lebar dan katakan, Roh Kudus, ini aku. Seperti bangsa Israel menerima loh batu itu sebagai identitas mereka, maka kehadiran Roh Kudus di dalam perayaan Pentakosta, Tuhan berikan juga kepada kita satu identitas yang tidak bisa diperdebatkan oleh musuh. Tahukah Anda, kalau identitas itu sudah ada pada kita, kita nggak bisa didakwa lagi, nggak bisa dituduh lagi, nggak bisa dituduh. Setan mau tuduh kamu gimana? Nggak bisa. Sebab kalau Roh Kudus sudah turun, setan itu tahu diri. Di mana ada orang-orang yang memiliki identitas, setan tahu diri, dia akan pergi. Kisah tentang 5 anak Skewa itu buktinya. Roh jahat itu berkata, Yesus aku kenal, Petrus aku kenal, siapa kamu?
Kenapa roh jahat bisa bilang begitu? Kepada 5 anak sekewa yang akhirnya dihancurkan, diporak-porandakan oleh si jahat. Karena setan tahu siapa yang punya identitas dan siapa yang tidak punya. Dan mencoba-coba memakai otoritas atas nama Yesus. Kan kalau lihat 5 anak sekewa, mereka mau coba juga menengking iblis dengan nama Yesus. Tapi setan bisa lihat, kamu gak punya identitas. Kamu tidak punya identitas. Tapi buat orang-orang yang mengerti, punya identitas. Setan tahu diri. Petrus datang, Paulus datang. Bagaimana kalau setan melihat Anda? Lalu setan bilang, orang-orang yang ada di rumah roti lagi pada datang. Setan tahu diri. Jangan pergi jauh-jauh. Yang bisa memberikan identitas itu adalah kehadiran Roh Kudus. Jadi bukalah hatimu selebar-lebarnya untuk Roh Kudus. Berikanlah hidupmu untuk Dia. Sebab hanya Dia sebagai penjamin. Kalau Dia tinggal di dalam hidupmu, maka Dia akan menemplak dirimu supaya tidak boleh ada celah, supaya tidak boleh ada dosa. Karena identitas tidak bisa dicampur dengan hal-hal yang lain. Bisa. Kalau kita menerima identitas dari Dia, maka kita harus memiliki gaya hidup sesuai dengan apa yang ada pada Dia. Dan setan tahu diri. Yes, haleluya. Kalau setan mau coba-coba mendekat kepadamu, masuk dalam rumahmu. Kalau setan melihat kalian, setan bilang, kita nggak bisa masuk ke situ. Oh yes, ini akan benar-benar terjadi. Kalau virus-virus sakit penyakit mau coba datang di rumahmu, virus-virus akan pergi jauh. Karena setiap makhluk, virus pun tidak bisa bertahan di dalam rumah orang-orang yang punya identitas. Yes. Dan saya harus sampaikan ini. Penginjilan di akhir zaman akan terjadi secara nyata. Yaitu penginjilan yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Bukan penginjilan lagi khotbah seperti ini, tapi penginjilan yang akan terjadi di masyarakat di luar sana. Di dalam dunia pekerjaan, di dalam profesi Anda masing-masing, orang akan bisa lihat perbedaannya. Di tengah goncangan, orang-orang ini tidak tergoncang. Kenapa? Musuh tahu diri. Kan itu saya mau sampaikan kepada Anda semua, mari buka hatimu untuk Roh Kudus. Izinkan Dia tinggal di dalam hidupmu. Izinkan Dia mencetak identitas seperti Yeshua HaMasiah. Oh yes. Anda ingat cerita pada waktu Yesus sampai di daerah Gerasa, Gadara? Ingat cerita itu? Ada orang gila, roh jahat yang menguasai orang itu, sampai rantai pun diputuskannya. Tidak seorang pun sanggup untuk menahan dia. Roh jahat itu begitu ganasnya. Tapi ketika Yesus baru sampai di situ, roh jahat itu melihat kehadiran Yesus. Dan roh jahat itu menghampiri Yesus dan sujud menyembah. Dan ketakutan. Dan roh jahat itu ngomong, mau apakah engkau? Saatku kan belum tiba. Kenapa demikian? Karena roh jahat bisa melihat satu identitas yang ada pada Yesus. Setan tahu diri. Halo? Setan tahu diri. Kalau setan melihat identitas, dia harus tunduk. Oh ya betul. Peristiwa seperti itu saya juga pernah alami kok. Saya lupa
apakah pernah bersaksi di sini atau tidak tentang orang gila itu? Ya, di sini ya? Di sana ya? Hah? Iya, udah pernah di sini ya? Oh ya, ya, saya ulang lagi deh. Itu persis seperti itu. Saya dengan istri kan suka menyembah. Kemana aja di mobil suka menyembah. Suatu ketika dari kota mau ke Jakarta Selatan. Di Jalan Tamrin Sudirman kita nyembah terus, nggak tahan. Akhirnya kita belok ke Jalan Patimura di situ. Siang-siang hari. Terus menyembah dan makin lama kita nggak tahan dan saya harus minggir parkir sebentar untuk meneruskan penyembahan. Mobil kami parkir, kami terus menyembah siang hari itu. Kemudian sekali-sekali saya buka mata lihat gitu, tutup mata lagi nyembah, sekali-sekali buka mata karena kami berdua sudah menangis hancur. Tiba-tiba dari kejauhan sana kira-kira sekitar 20 meter ada orang gila di situ. Rambutnya gimbal, tidak pakai baju, kotor kelihatannya. Dan orang gilanya itu marah-marah, modelnya marah-marah, ngomong sendiri, marah-marah, ngomong sendiri. Lagi kami menyembah, terus saya lihat lagi orang gila itu di sana. Kemudian Roh Kudus ngomong dalam hati saya, siap-siap, dia akan datang ke mobil. Jauh loh 20 meter ke sana. Betul, dalam waktu cepat orang gila itu datang menuju ke mobil kami. Berdiri di samping mobil sebelah kiri. Di mana istri saya juga lagi menyembah luar biasa. Begitu sudah sampai di pinggir, di kaca, melongok ke kaca gitu. Saya sikut istri bangun, buka mata, lihat sebelah kiri. Dan istri saya kaget, oh my God. Spontan dia ngomong, ayo kita jalan cepat. Saya masuk gigi satu, begitu mau kabur, Roh Kudus bilang, no stop. Nggak jadi kabur. Kami cuma diam aja. Saya bilang, kita nggak boleh kabur karena Roh Kudus bilang tidak boleh, diam saja. Orang gila itu setelah melongok ya, lihat ke dalam, dia balik arah jalan sekitar 5 meter ke sebelah kiri belakang. Sudah jalan lurus begini, tiba-tiba diam, lalu dia balik begini menghadap mobil kami. Sujud menyembah dia langsung di tanah. Sama seperti Yesus di wilayah Gadara. Padahal kita di mobil nggak ngapa-ngapain. Kok dia bisa jalan ke sana balik arah sujud menyembah? Kita masih di mobil loh. Udah sujud menyembah kayak orang kaku begini. Lama loh kita lihat nggak begini terus. Dan akhirnya saya bilang ke istri saya harus keluar dari mobil nih. Harus nih. Akhirnya saya keluar dari mobil. Menghadap orang itu masih sujud dia. Kemudian usir roh jahat itu. Dan dengan suara keras saya katakan, di dalam nama Yesus, kamu roh jahat tidak berhak menguasai orang ini. Aku perintahkan kamu keluar sekarang juga. Sayang pada waktu itu nggak ada babi-babi sih di situ. Kalau ada pasti setan bilang, usir aku supaya aku masuk ke babi. Tapi untung tidak ada babi-babi. Supaya kita masih bisa makan babi. Oh, it's just joking. Tapi ketika saya usir begitu, tiba-tiba dia bangun. Waktu dia bangun, mukanya lain. Alias sudah waras. Pertanyaannya, kenapa bisa orang gila dari 20 meter datang ke mobil kami? Sebab mereka tahu pada kami ada identitas. Kita lagi nggak dalam pelayanan kok, lagi pulang dari kota menuju radio dalam, parkir pinggir jalan siang hari, dan orang gila itu datang dan jalan ke sana balik sujud menyembah, persis seperti kejadian Yesus ketemu dengan orang gila di Gadara. Dan orang gila itu sembuh. Panggil sini kamu, ambil uang paling besar dari dompet. Kamu pasti belum makan. Kamu makan ya? Saya kasih, dia terima. Orang waras sudah. Tadinya marah-marah, udah enggak, udah langsung malu dia datang. Rasa malu kan, udah kok begini. Dia terima duit, habis itu dia duduk di trotoar. Baru saya mau ngomong lagi, tiba-tiba orang-orang di belakang ngomong, ternyata
Saya udah disaksikan oleh banyak orang. Orang-orang ngomong begini, kami kenal orang ini Pak. Kita semua tahu karena dia selalu ada di sekitar sini. Berarti ada saksi, ada bukti. Ada bukti bahwa dia orang gila dan ada bukti bahwa dia sudah dilepaskan. Jadi mereka bilang, kami tahu orang ini selalu ada di sini. Dan saya ngomong, dia sudah dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Luar biasa itu, saya nggak bisa lupa kesaksian itu. Karena waktu saya ngomong kepada orang-orang di sekitar mobil, bukan jemaat. Itu hari Jumat jam 12. Ternyata di Jalan Patimura itu sampingan dengan Masjid Al-Azhar. Jadi ternyata audiensnya itu semua yang selesai sholat Jumat. Ya itu. Puluhan orang, bayangin Masjid Al-Azhar keluar sholat Jumat, banyak gak orangnya? Mobil kami udah dikelilingi. Dan waktu saya ngomong lantang, ini Yesus sudah menyembuhkan, mereka diam. Habis itu saya bilang, permisi ya bapak-bapak, dia udah sembuh, tolong salah satu dari Anda antarin dia ke warung nasi supaya makan. Terima kasih bapak-bapak, saya permisi. Masuk mobil, jalan pelan-pelan, lihat dari kaca spion, orang-orang itu masih melongo, lihat orang gila sudah dipulihkan. Sambil kami menangis. Akhirnya waktu kami jalan jauh, kita semua bilang, Tuhan ini KKR yang lain ini. Langsung di depan mata orang yang habis sholat, mereka bisa lihat di dalam nama Yesus orang gila itu dilepaskan. Dan ini yang Tuhan mau lakukan di hari-hari terakhir. Kalau kita mengerti penebusan Yesus, penebusan itu melepaskan kita dari budak. Jadi status kita bukan budak. Roh Kudus hadir untuk memberikan kita status supaya kita bisa berkata, Abba ya Bapa. Kalau kita sudah memperoleh status itu, setan tahu diri. Halo? Setan tahu diri. Mau dekat-dekat dengan kalian, setan bilang, wah gawat, ini keluarganya pencipta langit dan bumi. Dan setan tidak bisa main-main dengan orang-orang seperti itu. Dan ini saya harus beritakan kepada Anda semua. Sebab di hari-hari terakhir sebelum dia datang kembali, dia harus menemukan keluarganya. Dia harus menemukan orang-orang yang sudah punya identitas. Dan dia mau orang-orang yang menerima identitas berjalan di dalam kuasa. Kemudian lihat di dalam Kisah Rasul 1 setelah ayat 3 di ayat yang ke-8. Kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun. Identitas. Selama ini orang Kristen rasanya tidak ada kuasanya. Karena tidak menyadari ada identitas. Pak polisi kalau berdiri begini, mobilmu harus berhenti. Coba yang berdiri gini orang gila, Anda nggak akan berhenti. Kabur. Tapi kalau Pak polisi udah berdiri dan begini, stop. Pakai baju polisi, Anda harus stop. Tapi kalau orang gila yang gak punya identitas, Anda jalan terus. Kalau setan tidak melihat identitas, kamu akan dilabrak terus. Tapi kalau setan menemukan identitas, dari jarak jauh dia udah sujud. Gak berani dekat-dekat. Kalau Yesus alami, kami alami, saya berkata Tuhan ini dia. Ini harus dimiliki oleh orang-orang percaya. Di hari-hari terakhir, Tuhan mau kita adalah orang-orang yang punya identitas. Yes, amin. Anak-anak muda yang di sini, you are very special. Ada generasi yang fatherless, yang tidak punya figur orang tua, karena orang tuanya tidak bisa menjadi saksi. Tapi saya mau katakan, Tuhan menaruh identitasnya dalam dirimu. Supaya kamu tidak kepahitan sama orang tuamu. Supaya kamu mengampuni orang tuamu.
Kenapa orang Kristen hidup dalam kepahitan, tidak bisa mengampuni? Karena tidak punya identitas. Tapi kalau dia punya identitas, dia tahu. Dia mudah mengampuni. Dia berjalan di dalam kasih. Itu yang terjadi di hari-hari ini. Oh yes, haleluya. Buat Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan juga lewat Zoom, terima pesan ini bahwa di hari-hari terakhir, Roh Kudus kalau kita sambut dengan penuh, maka dialah yang akan memeteraikan kita semua dengan identitas yang berasal dari Aba Bapa. Kemudian apapun yang kita perbuat, itu akan diteguhkan. Mujizat banyak terjadi. Penyertaan Tuhan akan terjadi. Pembelaan Tuhan akan terjadi. Karena Tuhan datang kepada milik kepunyaannya. Oh yes, haleluya. Oh amin. Sekali lagi nih, bukalah hatimu untuk Roh Kudus. Sambut dia. Sambut dia. Mau menyambut dia? Mau menyambut dia? Coba kita bangkit berdiri dan angkat tangan. Dan ngomong sama Roh Kudus. Aku menyambut engkau Roh Kudus. Ayo angkat hatimu, buka hatimu lebar-lebar. Baik yang hadir di sini maupun yang ada di Zoom. Buka hatimu. Sekarang ngomong, Roh Kudus aku sambut engkau. Terus. Kemudian masuk dalam penyembahan. Nanti dia akan menjamah Anda. Tinggal dalam hidupmu. Menyingkirkan semua perbuatan iblis. Dan Anda akan mengalami kemenangan. Terus. Yes, Holy Spirit, yes. Kami menyambut engkau Roh Kudus, yes. Come on, yes Lord. Itu dia. Oh yes, itu dia. Kia Roh Kudus. Kia Roh Kudus, haleluya. Kia Roh Kudus, haleluya. Oh, buka mulutmu dan berdoa dengan suara yang kuat. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Be ready for miracles. Be ready for signs and wonders. Be ready for healing. Oh, haleluya. Oh, ya Roh Kudus. Oh, kami sambut ya Roh Kudus, haleluya. Korea barala basya barala 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 barala. Korea barala masya barala 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 barala. Oh. Yes. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, Jesus. Holy Spirit, haleluya. Oh, Holy Spirit. Oh yes, Holy Spirit, itu dia. Oh, ada api dari dia. Ada api ya Roh Kudus. Yes. Oh yes. Oh, aku merasakan hadirat-Mu. Api-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus. Itu dia, itu dia, itu dia. Yes, haleluya. Oh, haleluya. Korea lebar 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 lebar. Ah, ya 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 ya. Terus, terus. Yes, Holy Spirit. Woo. I welcome you. Hallelujah. I welcome you. Oh, hallelujah. Oh my God, oh my God, oh my God. Sampai di belakang, yes. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, terima kasih Roh Kudus, Kau baptis kami.
Engkau penuhi kami. Oh haleluya, yes. Oh haleluya, haleluya Jesus. Oh haleluya, haleluya. Oh terima kasih. Oh terima kasih. Oh aku tahu Roh Kudus hadir bersama kami pada malam hari ini. Engkau menghancurkan setiap perbuatan-perbuatan iblis. Oh menghancurkan perbuatan-perbuatan iblis. You set a fire on our life. Hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Yes. Oh haleluya. Terima Roh Kudus. Buka hati untuk Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Yes. Yes. Wow. Yes, haleluya. Itu dia. Yes, Holy Spirit, yes. Yes, itu dia. Yes. Hahaha. Oh! Ya. Itu dia. Fire! Itu dia. Ya. Oh my God! Ya. Sampai di belakang, itu dia. Oh haleluya. Oh haleluya. Itu dia. Ini asli. Itu dia. Abah aku berdoa supaya juga mereka yang ada di rumah mereka ada di Zoom. Oh mari Roh Kudus. Come on, mari Roh Kudus, yes. Wow. Oh my God. Pemulihan, kesembuhan, kelepasan, kemenangan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Sertai mereka ya Roh Kudus, dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing, dalam perjalanan, dalam pekerjaan, supaya perbedaan itu menjadi nyata dan nama Tuhan dipermuliakan. Kemuliaan-Mu turun justru di tengah-tengah kegelapan, sesuai dengan nubuatan Yesaya 60 ya Aba. Oh terima kasih Aba, we give you all the praise, haleluya. Terima kasih buat kebenaran ini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus belum selesai dan Dia akan terus bersama dengan Anda. Bahkan dalam kehidupan keseharian. Memberikan kita pengalaman yang baru. Hidup bersama dengan Dia. Akan terjadi terobosan. Akan terjadi mujizat. Nama Tuhan sedang dipermuliakan. Haleluya, Jesus, haleluya.